Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Hayat TV menghadirkan Jurnal Khotim. Kali ini rangkuman informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Khotim selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur melantik 85 panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Mereka akan bertugas selama 8 bulan untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak di tingkat kecamatan. Pelantikan anggota PPK oleh Komisi Pemilihan Umum ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan serta pembacaan fakta integritas. Pelantikan dipimpin Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki. Total anggota PPK yang dilantik saat itu berjumlah 85 orang dari 17 kecamatan yang ada di Kota Waringin Timur. Setiap kecamatan diisi oleh 5 anggota PPK. Para anggota PPK ini merupakan hasil seleksi melalui serangkaian tes yang dilakukan KPU dalam beberapa waktu terakhir. Sebagian besar dari mereka telah memiliki pengalaman sebagai anggota PPK pada pemilu sebelumnya. Ya, karena kita ingin di daerah kita, khususnya di daerah Telawang itu kan ingin mensukseskan itu yang dulu yang pertama, supaya dalam kegiatan kepemilian ini khususnya pilkada kita bisa melaksanakannya itu dengan dengan baik, ya tentunya dengan transparan, terbuka, sehingga nanti dalam pelaksanaan pilkada ini bisa terlaksana dengan sukses. Pak, ini pengalamannya keberapa untuk menjadi anggota PPK? Ini sudah pengalaman yang ketiga kalinya. Ketiga kali. Yang pilkada ini kan hanya 2 pemilihan, Pak. Itu ya. Beban kerja kira-kira menurunkah atau sama saja, Pak? Menurut informasi memang kalau untuk pemilihan pilkada ini ya agak lebih ringan daripada pemilu kemarin. PPK merupakan kepanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan dalam mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Sebagai badan ad hoc, anggota PPK akan bertugas selama 8 bulan ke depan. Jadi memang sesuai dengan undang-undang baik tentang pemilu maupun pemilihan kepala daerah, bahwa tugas PPK adalah membantu KPU itu yang paling utama melaksanakan tahapan pemilu di tingkatan kecamatan. Jadi PPK adalah perpanjangan tangan KPU yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan-tahapan di tingkatan kecamatan. Jadi yang paling penting setelah ini adalah tahapan yang perlu kita minta kawal dan bantu dengan PPK. Yang pertama adalah pembentukan PPS. Tahapan pembentukan PPS saat ini sudah memasuki tahapan seleksi tertulis. Kita akan meminta bantuan kepada PPK, kemudian juga nanti seleksi wawancara untuk PPK, tahapan untuk seleksi wawancara. Dan di akhir bulan nanti akan dimulai pemutahiran data pemilih untuk pilkada 2024, dan semua itu tentu memerlukan peran aktif dari kawan-kawan PPK. Anggota PPK yang dilantik diminta menjalankan tugas dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dapat bekerja dengan penuh integritas, profesional, dan netral. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 161 jamaah calon haji asal Kabupaten Kota Waringin Timur dilepas untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Mereka diingatkan selalu menjaga kesehatan, terlebih saat ini Mekah sedang dilanda cuaca panas hingga mencapai 45 derajat Celcius. Pelepasan jamaah calon haji oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan pada Jumat kemarin. Jamaah calon haji Kota Waringin Timur tahun ini berjumlah 161 orang. Mereka terdiri dari 72 laki-laki dan 89 perempuan, dengan jamaah tertua berusia 93 tahun dan termuda 18 tahun. Seluruh jamaah yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dinilai siap untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, termasuk pemberian pembekalan melalui kegiatan manasik haji. Para jemaah diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalani ibadah haji, mengingat saat ini Mekah sedang dilanda cuaca panas hingga mencapai 45 derajat Celcius. Alhamdulillah untuk kesehatan jamaah haji kita secara umum, baik secara fisik maupun mental, alhamdulillah mereka sehat semua, dan
hanya ada satu yang kursi roda, tapi itu tidak separah pada tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah untuk kita Kota Waringin Timur. Selama ini pembekalan yang kita berikan adanya manasik sudah hampir 1 minggu kita melaksanakan kegiatan manasik yang dilaksanakan di ini Islamic Center, dilakukan oleh para petugas, para pembimbing jamaah, pembimbing manasik yang sudah bersertifikasi. Sampai saat ini kami terima kemarin dari rekan-rekan yang sudah berangkat dulunya kondisi di Madinah 45 derajat Celcius untuk jemaahnya. Dan kita insya Allah untuk di Madinah jarak hotel kita ke Masjid Nabawi tidak terlalu jauh, ya kurang lebih bisa ditempuh kurang lebih sekitar 6 menit sampai 8 menit perjalanan. Berbagai persiapan telah dilakukan para jamaah sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci Mekah, terutama kesiapan fisik, di mana cuaca panas terik akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Yang pertama kali dulu kan sehat, mempersiapkan kesehatan, peralatan yang mau dibawa, kemudian banyak berdoa, semoga perjalanan haji bisa selamat berangkat hingga kembali ke tanah air. Ya, artinya kita harus banyak minum air jam-jam lah, supaya jangan sampai terjadi dehidrasi, kurang minum. Jamaah calon haji Kota Waringin Timur diberangkatkan menuju embarkasi Banjarmasin pada Sabtu pagi melalui Bandara Haji Hasan Sampit. Jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang 6 ini dijadwalkan berangkat dari embarkasi Banjarmasin menuju Madinah pada Minggu pagi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, petani cabai rawit di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sukses memanfaatkan sistem digitalisasi dalam mengelola pertaniannya. Produksi cabai yang dihasilkan mampu meningkat 50% dibanding ketika dikelola secara manual. Di lahan seluas kurang lebih 1/2 hektar inilah petani cabai rawit asal Sampit sukses meningkatkan hasil produksinya. Hal itu berkat pemanfaatan sistem digital dalam mengelola pertaniannya. Sistem digital yang digunakan adalah untuk pengairan serta pemupukan tanaman secara otomatis melalui mesin kontrol, termasuk mengontrol nutrisi pada tanah agar lahan pertanian lebih subur. Sistem digital ini membuat pengerjaan petani dapat lebih efektif dan efisien. Lahan seluas 1/2 hektar ini mampu dikelola hanya oleh 2 petani, lebih sedikit dibanding sistem manual yang membutuhkan hingga 5 orang. Pemanfaatan sistem digital juga membuat hasil produksi cabai rawit petani meningkat hingga 50%. Dalam 5 hari sekali, cabai yang diproduksi mampu mencapai 300 kg. Perbandingannya sangat banyak sekali, Mas. Ya, kita memudahkan untuk segala hal, pemupukan, terus pengairannya, kita memantaunya lebih enak daripada kita manual atau belum ada digitalnya. Hasilnya lebih maksimal, bisa memantau penyakit atau kekurangan nutrisi bisa dipantau. Sekali panen sekitar 200 kilo sampai 300 kilo. 200 sampai 300 kilo. Berapa kali, Pak? 5 hari sekali. Ini masih petikan kelima ini, jauh lebih banyak. Ke bobotnya itu atau beratnya itu lebih berat yang pakai digital. Pertamini Digital ini merupakan program binaan Bank Indonesia Kalimantan Tengah sebagai upaya dalam meningkatkan hasil produksi pangan di daerah, terutama terhadap sejumlah komoditi penyumbang inflasi. Yang kami lakukan dari Bank Indonesia ini untuk mendorong masyarakat untuk betul-betul mau menggeluti dunia pertanian, khususnya tanaman pangan, sehingga ke depan akan berdampak pada peningkatan produksi pangan, khususnya pangan yang berdampak terhadap inflasi. Cabai merah, cabai rawit, kalau ada bisa tumbuh bawang merah juga bagus ya. Itu kalau semua tumbuh dari bumi Kalimantan Tengah akan sangat bagus. Nanti yang ada di pasar adalah barang-barang dari Provinsi Kalteng yang mungkin distribusinya lebih dekat dan lebih gampang dan harganya insya Allah lebih murah, dan harapannya ke depan dengan produksi yang memadai akan stabil pasokannya sepanjang tahun dan harga tidak berfluktuasi atau harganya stabil.
Dengan meningkatnya sektor pertanian di Kalimantan Tengah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan di daerah setempat, sehingga fluktuasi harga bahan pangan dapat terus stabil. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, dalam rangka untuk meninjau sejauh mana perkembangan olahraga kedirgantaraan di Kota Waringin Barat, Aspot Dirga, Kaskaop Sutnas, Marsma TNI Fajar Adrianto memberikan sosialisasi sekaligus melakukan terbang bareng aeromodeling dan drone bersama anggota dan pengurus PASI Kota Waringin Barat. Pembinaan potensi dirgantara merupakan tupoksi yang tak terpisahkan TNI Angkatan Udara, khususnya pembinaan dan pengenalan masyarakat terhadap olahraga kedirgantaraan seperti aeromodeling, paralayang, drone, dan olahraga udara lainnya. Dalam hal ini, TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun dan anggota Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mendapatkan sosialisasi dan bimbingan bidang Konsos Dirga dan Spot Dirga, Komando Operasi Udara Nasional, yang disampaikan langsung oleh Aspot Dirga Kepala Staf Kopsutnas Marsma TNI Fajar Adrianto. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Ketua Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Letkol Penerbang David Moningka, di tempat latihan anggota FASI Kota Waringin Barat pada hari Kamis 16 Mei 2024. Selain melakukan sosialisasi dan bimbingan, Ketua Komite Aeromodeling dan Drone PB FASI ini bersama-sama menerbangkan drone. Marsma TNI Fajar Adrianto di sela-sela kegiatan menyampaikan kehadirannya di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, dalam rangka untuk meninjau sejauh mana perkembangan olahraga kedirgantaraan ini. Kegiatan ini sangat positif karena aeromodeling dan drone telah diperlombakan di tingkat daerah, nasional maupun internasional, dan telah masuk dalam Pekan Olahraga Nasional. Saya mempunyai tugas adalah untuk membina seluruh potensi kedirgantaraan di seluruh lanut di Indonesia. Salah satunya ada yang di Pangkalan Bun ini. Dari semua potensi kedirgantaraan, baik itu potensi berupa sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam, dan juga ada pelaku-pelaku dirgantara, olahraga dirgantara. Salah satunya adalah pelaku aeromodeling dan drone. Di Pangkalan Bun ini, perkembangan teknologi maupun komunitas olahraga dirgantara ini sangat pesat. Sehingga sore ini saya berada di daerah Airstrip Bamban, di mana di sini ada kegiatan latihan dari teman-teman aeromodeling dan juga drone. Karena itu saya berharap kunjungan saya ke sini adalah untuk memberikan semangat pada semua atlet yang ada di sini dan juga untuk meningkatkan minat kedirgantaraan dari seluruh warga di Kalimantan Tengah. Untuk menyikapi kegiatan-kegiatan ini, tentunya saya sangat mendukung teman-teman yang masih dalam pendidikan, anak-anak SD, SMP sampai SMA, untuk menekuni lagi bidang drone ini. Daripada kita main handphone, main game di rumah, saya kira ini aktivitas yang sangat positif untuk melaksanakan kegiatan penerbangan drone ini. Sehingga anak-anak menjadi lebih mengenal lingkungan, bisa bersosialisasi dengan masyarakat setempat, dan akan meningkatkan intelijensia maupun daya pikir dan juga TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun turut berperan aktif dalam FASI Aeromodeling dan Drone. Pengurus dan komunitas FASI Kota Waringin Barat
turut memperjuangkan keberadaan aeromodeling, drone, para layang maupun olahraga dirgantara lainnya, agar kedepannya menjadi salah satu cabang olahraga yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Jamri, SBTV. Masih informasi dari Kota Waringin Barat, Khatmil Quran menjadi agenda tahunan Min 1 Kobar sebagai salah satu rangkaian pelepasan siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Waringin Barat yang sebentar lagi akan lulus dari sekolah dan melanjutkan ke sekolahan jenjang SMP atau MTS. Al-Quran merupakan dasar pedoman hidup bagi umat muslim. Membaca dan mentadaburinya merupakan salah satu kewajiban umat muslim demi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi menghafalkannya merupakan hal yang istimewa karena akan memperoleh keutamaan, yaitu diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Al-Quran juga memiliki keutamaan, jadi tidak heran jika umat muslim berlomba-lomba untuk memuliakannya. Seperti yang dilakukan siswa dan juga siswi kelas 6 Min 1 Kota Waringin Barat dengan sangat khusyuk, menggelar kegiatan Khatmil Quran untuk para guru dan juga orang tua wali murid. Khatmil Quran adalah salah satu agenda tahunan di Min 1 Kobar sebagai salah satu rangkaian pelepasan siswa-siswi kelas 6 Min 1 Kota Waringin Barat yang sebentar lagi akan lulus dari sekolah dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP atau MTS. Dalam hal ini, Nur Aziza selaku Kepala Sekolah Min 1 Kobar mengatakan bahwa kegiatan Khatmil Quran ini menjadi agenda tahunan dalam rangkaian pelepasan karena di Min 1 Kobar mempunyai branding yaitu hafalan Asmaul Husna dan juga surah-surah pendek yang mana dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar. Khatmil Quran ini juga bertujuan agar supaya siswa-siswi Min 1 Kota Waringin Barat dapat mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nur Aziza juga sangat berterima kasih kepada seluruh panitia, dewan guru, serta orang tua wali murid yang sudah berpartisipasi untuk menyukseskan acara Khatmil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, Min 1 Kota Waringin Barat telah melaksanakan kegiatan Khatmil Quran, yang mana besok pada hari Sabtu kegiatan pelepasan siswa kelas 6 dan kegiatan Khatmil Quran dan pelepasan ini untuk setiap tahunnya ada dilaksanakan di Min 1 Kota Waringin Barat. Dan tentunya karena di Min 1 Kobar itu ada branding yaitu hafalan Asmaul Husna dan surah-surah pendek sebelum kegiatan belajar mengajar, dan alhamdulillah setiap tahunnya juga diadakan Khatmil Quran dengan tujuan tentunya adalah supaya siswa-siswi Min 1 Kota Waringin Barat mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak, ya, panitia, orang tua wali siswa yang sudah bersinergi bersama-sama sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan beliau untuk bersama-sama kami melaksanakan kegiatan Khatmil Quran siswa kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024. Kami mengharapkan supaya alumni Min 1 Kota Waringin Barat tentunya dapat menjaga akhlak, ya, berakhlakul karimah sebagai generasi muda yang berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Nur Aziza menambahkan Khatmil Quran di tahun ini sedikit berbeda karena biasanya diadakan di sekolah. Dan di tahun 2024 ini Min 1 Kobar menggelar Khatmil Quran di Aula Bapeda Kobar dengan diikuti seluruh siswa dan juga siswi kelas 6 Min 1 Kota Waringin Barat. Muhammad Iksan, SBTV.
Sampai di sini perjumpaan kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.